Kok harus gimana ya? Apa berhenti aja? Bantu saranin dong guys. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Franz dan saat ini aku bekerja di Glory Avenue Corporation. Kalian tahu nggak sih aku kerja di bagian apa? Aku kerja di bagian customer service. Dan kerjaan di sini itu banyak banget. Harus melayani customer dengan hati yang sedang ceria, penuh sukacita, padahal sedang tidak dalam mood itu. Dan kemudian kerjaan di sini banyak banget gitu. Yang berkaitan dengan customer, aku yang ngerjain semuanya. Dan itu 24 jam gitu. Customer juga ngechatnya tengah malam ada, siang ada, pagi ada. Dan beban kerja di sini tuh capek banget dah. Pokoknya harus melayani customer dan tiap hari berkaitan dengan customer. Kemudian menurut teman-teman, kok harus gimana ya? Apa berhenti aja? Bantu saranin dong guys. Sebelum memberi saran, mungkin kita kenalan dulu sama yang namanya workload analysis atau analisis beban kerja. Jadi, analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Berbicara tentang beban kerja, terdapat 3 kondisi utama yang akan dialami oleh seorang karyawan. Kondisi yang pertama adalah underload, di mana beban kerja yang diberikan itu sangat kurang, sehingga perlu dilakukannya job enrichment, di mana kita harus menambahkan beban kerja kepada karyawan tersebut. Kondisi yang kedua adalah fit, di mana kondisi ini karyawan telah memiliki beban kerja ataupun job desk sesuai dengan posisinya. Kondisi yang ketiga adalah overload, di mana beban kerja yang diberikan itu sangat berlebihan, sehingga karyawan mudah stres ataupun terasa terbebani. Oleh karena itu, perlu dilakukannya job enlargement, di mana job desk tersebut harus diberikan kepada orang lain ataupun menambah tenaga kerja baru. Jadi, Franz berada di kondisi apa ya? Apakah underload, apakah fit, atau overload? Untuk mengetahui hal tersebut, simak video setelah ini. Baik, selanjutnya untuk mengetahui apakah beban kerja yang dilakukan oleh Bapak Franz tergolong underload atau overload, kami melakukan analisis beban kerja di PT Glory Avenue dengan jabatan Customer Service. Adapun tugas rutin yang dilakukan oleh Bapak Franz diantaranya adalah yang pertama merekrut pelanggan potensial dengan cara merekomendasikan barang atau jasa, serta menjelaskan bagaimana produk perusahaan dapat menguntungkan kepada customer dengan volume kurang lebih sebanyak 50 kali per hari dengan alokasi waktu sebanyak 5 menit untuk per orangnya. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki oleh customer. Selanjutnya membantu pelanggan membuat akun baru, mendengarkan keluhan pelanggan, menyampaikan kasus manajemen, mengelola dan memperbarui informasi secara rutin, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir membuat laporan bulanan customer service. Selanjutnya kami menghitung total jam kerja yang dimiliki oleh Bapak Franz dalam 1 tahun, di mana dari 2.000 jam bekerja, untuk mempertimbangkan faktor efisiensi rata-rata sebesar 87,5%, sehingga didapatkan total jam efektif bekerja yang dilakukan oleh Bapak Franz sebesar 1.750 jam per tahunnya, di mana untuk waktu yang benar-benar dipakai bekerja dalam satuan menit, yaitu 105.000 menit per tahun, 8.400 menit per bulan, 2.100 menit per minggu, dan 420 menit per hari. Selanjutnya kami menghitung FTE atau full time equivalent, yaitu pembagian antara total time dibagi dengan waktu yang benar-benar dipakai bekerja dengan menyamakan satuan dari masing-masing tugas rutin. Sehingga didapatkan untuk total FTE adalah 0,84. Sebagaimana yang kita ketahui, jika FTE kurang dari 1, maka itu tergolong underload. Sebagai kesimpulan, walaupun Bapak Franz bekerja di luar jam kerjanya, misalkan di tengah malam mengangkat telepon dan lain-lain, ternyata untuk akumulasi dari beban kerja Bapak Franz pasti tergolong underload atau masih kurang dari yang seharusnya. Nah, kalau menurut teman-teman, pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Franz ini tergolong underload atau overload nih?